Halo Sobat Jejak 7, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini Jejak 7 berpindah konten ke novel Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens. Jejak 7 mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung ke inti ceritanya. Di dalam hutan lebat, Xiaoyan mengepalkan giginya dan menatap tajam Yun Yun di langit. Dia tahu bahwa saat yang terakhir muncul, dia mungkin memiliki posisi yang sepenuhnya terungkap. Hanya saja dia tidak tahu apakah wanita ini yang pernah memiliki ikatan dengannya akan. Di langit, Yun Yun, yang matanya terpejam, perlahan membukanya. Dia perlahan mengangkat jarinya yang lembut yang sedikit kesulitan dan gemetar, dan menunjuk ke arah Xiaoyan. Saat jarinya menunjuk ke titik itu, cahaya putih samar tiba-tiba muncul dari dalam kegelapan. Meskipun cahaya putih tidak terlalu kuat, tidak diragukan lagi lampu terang memimpin jalan dalam kegelapan total ini. Saat dia menundukkan kepalanya untuk menonton cahaya putih samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya, hati Xiaoyan seperti rumah es. Dia tertawa lembut dan mengangkat kepalanya. Tatapannya yang dingin menyaksikan orang itu dengan keanggunan tiada taranya di langit sebelum memutar tubuhnya dan berlari. Di langit, Yun Yun juga meminjam cahaya putih yang lemah untuk melihat dengan jelas pandangan yang begitu dingin sehingga tidak ada emosi. Dia merasakan sakit yang menjepit hatinya saat wajahnya yang cantik semakin pucat. Mengejar, melihat cahaya putih samar yang muncul dari kegelapan, kegembiraan muncul di wajah ketiga tetua. Mereka menjerit keras dan angin liar melonjak di langit. Puluhan bayangan besar mengejar cahaya putih samar di dalam hutan, siap untuk disembelih. Tubuh Yun Yun ditangguhkan di udara. Dia mengamati unit terbang yang mengejar dengan cepat cahaya putih di dalam hutan. Tangannya perlahan mengencang, jari-jarinya yang panjang menusuk dalam-dalam ke telapak tangannya. Darah merah mengalir di jari-jarinya dan menetes ke bawah. Maafkan saya. Dia tertawa mengejek dirinya sendiri di langit malam, jelas tahu bahwa dengan menunjuk dengan jarinya sebelumnya, dia benar-benar telah membunuh perasaan Xiaoyan terhadapnya. Namun, bahkan jika dia sangat tidak mau melakukan ini, posisinya sebagai pemimpin sekte mengingatkannya pada tugasnya setiap saat. Terlepas dari waktu, manfaat sekte adalah yang paling penting. Dia yang telah tumbuh di Mystic Cloud Sect sejak usia muda memiliki pemikiran ini ditanamkan padanya selama bertahun-tahun. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin berubah. Ekspresi Xiaoyan berwarna hijau saat dia melirik cahaya putih yang dipancarkan tak terkendali dari dalam tubuhnya. Suara angin yang menekan di langit yang dengan cepat ditransmisikan menyebabkan sudut mulutnya berkedut. Bahunya sedikit bergetar dan Purple Cloud Wings tiba-tiba meledak. Dengan menekan kakinya ke ranting pohon, tubuhnya terangkat ke udara. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan lautan pohon dan tubuhnya berubah menjadi cahaya putih yang dengan cepat melewatinya, seolah-olah dia mengejar bintang-bintang dan bulan. Dia tidak menggunakan Purple Cloud Wings di masa lalu karena dia takut tubuhnya akan ditemukan. Namun, posisinya saat ini benar-benar terbuka. Akan sia-sia baginya untuk terus bersembunyi. Meskipun dia sudah menaikkan kecepatannya ke batas, tiga kekuatan tekanan kuat di belakangnya tidak melemah sedikit pun. Sebaliknya, itu menunjukkan kecenderungan untuk menjadi lebih kuat. Purple Cloud Wings mungkin dapat memberi hadiah pada Xiaoyan kemampuan untuk terbang, tetapi kecepatannya pada akhirnya lebih rendah dibandingkan dengan sepasang sayap Doki yang sebenarnya. Xiaoyan, anak kecil. Malam ini adalah saat kamu mati. Anda pikir Anda bisa melarikan diri setelah membunuh murid-murid Mystic Cloud Sect saya? Teriakan gelap dan dingin yang berisi niat membunuh menerobos udara tidak jauh di belakangnya dan bergema di seluruh hutan gunung. Xiaoyan bahkan tidak memperhatikan sedikit pun tangisan yang telah ditransmisikan dari belakang. Dia dengan cepat mengepakkan Purple Cloud Wings di punggungnya, dan tubuhnya seperti bintang jatuh di langit malam ketika dia terbang melewati lautan pohon dengan cara seperti kilat. Karena tekanan angin yang diciptakan oleh kecepatan tinggi, ia meninggalkan jejak panjang di atas lautan pohon. Berusahalah yang terbaik untuk bertahan. Jejak energi di tubuh Anda telah dipancing oleh Yun Yun. Beri saya sedikit waktu dan saya akan bisa menekannya. Suara Yao Lao terdengar dari dalam hati Xiaoyan sementara yang terakhir berfokus sepenuhnya pada melarikan diri. Xiaoyan hanya bisa sedikit menganggukkan kepalanya. Sudut matanya melayang ke arah tiga lampu yang mengalir di belakangnya yang semakin dekat dan tidak bisa menahan kedutan.
Xiaoyan mengertakkan giginya dengan keras. Kristal Dou di dalam pusaran di dalam tubuhnya, yang memancarkan cahaya terang, sedikit bergetar. Gelombang energi cair murni mengalir keluar dari dalamnya sebelum bergerak di sepanjang pembuluh darah dan dengan cepat beredar. Mereka akhirnya dituangkan ke dalam sepasang Purple Cloud Wings di punggungnya. Setelah menerima sejumlah besar energi ini sebagai bahan bakar, cahaya ungu samar mulai secara bertahap muncul dari sepasang Purple Cloud Wings. Beberapa garis aneh juga muncul di sayap. Ketika mereka mengepak, sebenarnya ada angin yang samar dan suara petir yang tampak agak menakutkan. Setelah perubahan aneh ini muncul di Purple Cloud Wings, kecepatannya juga tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Itu benar-benar dapat meningkatkan kesenjangan antara Xiaoyan dan 3 tetua sekte Mystic Cloud di belakang oleh sedikit dalam waktu singkat. Apa? Kecepatan orang ini benar-benar telah naik begitu banyak. Di belakang Xiaoyan, seorang tetua sekte Mystic Cloud melihat kecepatan pembentuk tiba-tiba meningkat. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara tanpa sadar. Apalagi, cahaya putih yang dipancarkan dari tubuhnya juga menjadi semakin lemah. Sepertinya dia menekan riak energi itu. Yunke, Yunzong, jangan menahan apapun. Jika kita membiarkan dia melarikan diri dari tangan kita sekali lagi, hak apa yang kita miliki untuk menjadi penatua? Orang tua itu, yang tertua di antara mereka, memiliki ekspresi dingin ketika dia berteriak dengan suara yang dalam. Iya nih. Mendengar ini, 2 orang lainnya menjawab serempak. Saat suara mereka jatuh, 3 kekuatan kuat melonjak keluar dari masing-masing tubuh mereka. Segera, sayap Doki yang awalnya sekitar 5 kaki panjangnya tiba-tiba membesar sampai mereka lebih dari 10 kaki. Sayap mengepak dalam kesatuan dan gemuruh bergema di udara. Segera, ketiga sosok itu dengan aneh menghilang dari tempat mereka berada seolah-olah mereka telah berteleportasi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sebenarnya sudah puluhan meter jauhnya. Sayap mengepak dalam kesatuan dan gemuruh bergema di udara. Segera, ketiga sosok itu dengan aneh menghilang dari tempat mereka berada seolah-olah mereka telah berteleportasi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sebenarnya sudah puluhan meter jauhnya. Ini buruk. Suara deru angin yang menusuk telinga yang telah ditransmisikan dari belakangnya menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Sudut matanya buru-buru melayang kembali untuk melihatnya. Dia terkejut menyadari bahwa 3 sosok seperti hantu sebenarnya tidak sampai 20 meter darinya. Beberapa metode melarikan diri terlintas di hatinya dengan cara seperti kilat, tapi Xiaoyan akhirnya menolak semuanya. Sesaat kemudian, dia dengan keras mengepalkan giginya dan melangkah berat ke lautan pohon. Segera, tubuhnya langsung mendarat di hutan. Put, cabang-cabang yang lebat menamparkan wajahnya, menyebabkan Xiaoyan menghirup udara dingin dengan lembut. Namun, ketika kakinya menyentuh tanah, matanya tiba-tiba menyusut. Dari persepsinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada lusinan ki yang tidak jelas di dalam kawasan hutan tempat dia mendarat. Apakah aku jatuh cinta pada rencana pihak lain? Sebuah pemikiran mengejutkan muncul di hatinya. Tiba-tiba, bayangan menerkam dari samping sebelum tubuh dengan cepat bersarang dekat dengan Xiaoyan. Satu tangan menutupi mulut Xiaoyan. Xiaoyan Didi, ini aku. Jangan panik. Tepat ketika Doki dalam tubuh Xiaoyan hendak memuntahkan dan mengguncang orang yang bersarang di dekatnya, suara lembut dan mematikan terdengar. Didi, artinya adik laki-laki, tidak ada darah dalam hal ini, hanya bentuk alamat. Ketika dia mendengar suara yang akrab ini, Doki di tubuh Xiaoyan yang akan meledak tiba-tiba menjadi kusam. Dia menundukkan kepalanya dan meminjam cahaya putih lemah yang dipancarkan dari dalam tubuhnya untuk melihat wajah yang sangat mempesona yang berisi beberapa kekhawatiran. Ya Fei Jie, wajah yang akrab itu menyebabkan Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega. Dia berkata dengan suara terkejut tapi lembut, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Petik 2. Jie, kakak perempuan, bukan darah yang terkait dalam kasus ini, hanya bentuk alamat. Sas. Jangan khawatir, ketiga tetua dari Mystic Cloud Sect sementara ditahan oleh Old High. Ini adalah peta Magical Beast Mountain Rank. Anda dapat menggunakannya untuk membantu Anda meninggalkan kekaisaran Jiama. Cepat pergi. Berjalanlah ke arah selatan tempat ini. Selama Anda keluar dari hutan dan menyelinap ke kota, Mystic Cloud Sect akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk menangkap Anda.
Ye Fei dengan cepat mengambil peta dari dalam cincin penyimpanannya, menekannya ke dalam Xiao Yan tangan saat dia berbicara dengan suara tergesa-gesa. Xiao Yan kaget ketika mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi langit yang ditutupi oleh penutup pohon lebat. Memang ada banyak riak energi ganas yang dipancarkan dari langit malam di sana. Xiao Yan kaget ketika mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi langit yang ditutupi oleh penutup pohon lebat. Memang ada banyak riak energi ganas yang dipancarkan dari langit malam di sana. Kalian semua, Xiao Yan memegang peta dengan erat dan menatap wajah cantik yang dipenuhi kecemasan. Dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya tersumbat. Setelah dia mengumumkan perang dengan Mystic Cloud Sect, makhluk yang sangat besar ini, hanya Ye Fei dan Old Hai yang telah mengulurkan tangan bantuan mereka kepadanya. Dia jelas tahu bahwa tindakan klan primer ini akan membawa mereka banyak masalah. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Mystic Cloud Sect adalah faksi terkuat dalam Kekaisaran Jiama. Ye Fei Jie, aku, Xiao Yan, bukan binatang buas yang tidak tahu cara membalas budi yang diberikan. Aku, Xiao Yan, tidak akan melupakan kebaikan yang kamu dan Hai Tua berikan sampai aku mati. Jika Xiao Yan ini akan kembali ke Kekaisaran Jiama di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikan ini 100 kali lipat. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, "Keke, Jie percaya bahwa kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu berikutnya." Inilah kesimpulan yang saya sampaikan 3 tahun lalu. Ye Fei tersenyum saat berbicara. Tangannya yang lembut menyentuh wajah halus dan tampan pria muda itu, yang tertutup oleh rasa dingin yang menusuk. Baiklah, cepat dan pergi. Unit terbang dari Mystic Cloud Sekte akan bergegas. Apalagi Yun akan segera tiba. Petik 2. Iya nih. Xiao Yan mengangguk. Dia menurunkannya dan memandangi wajah menyihir itu. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan memeluknya dengan kasar. Wajahnya menjulur ke rambut panjangnya yang lembut dan sangat menghirup aroma menyegarkan rambutnya. Dia dengan lembut berkata, "Ye Fei Jie, kali berikutnya kita bertemu, aku pasti tidak akan menolak permintaanmu selama aku, Xiao Yan, bisa mencapainya." Petik 2. Ye Fei awalnya terkejut ketika tiba-tiba dia dipeluk oleh Xiao Yan. Kemerahan cerah, memabukkan segera muncul di wajahnya yang mempesona. Setelah dia mendengar kata-kata Xiao Yan, kilatan menggoda muncul di matanya seperti bunga persik. Dia berkata dengan suara lembut, "Anak kecil, ini adalah sesuatu yang kamu katakan. Seorang pria hebat tidak bisa menolak janjinya." Petik 2. Selama aku bisa mencapainya, aku, Xiao Yan, tidak akan menolaknya, bahkan jika kamu ingin menjadi seorang ratu. Xiao Yan melepaskan pinggang sempit yang begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang sebelum tertawa dengan berani. Jie tidak tertarik menjadi ratu. Ye Fei menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia segera ingat bahwa mereka terdesak waktu dan buru-buru menegurnya dengan menepuk kepala Xiao Yan dan mendesak, "Cepat pergi." "Ye Fei Jie, selamat tinggal. Bantu aku memberitahu Hai Tua bahwa aku, Xiao Yan, tidak akan pernah melupakan kebaikannya hari ini sampai aku mati." Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia berhenti menunda-nunda, menangkupkan tangannya ke arah Ye Fei, dan segera berbalik. Tubuhnya masuk ke dalam kegelapan hutan hitam dengan cara seperti kilat. Ye Fei berdiri di tempat asli dan menyaksikan bagian belakang sosok yang telah menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan linglung dan berkata dengan lembut, "Anak kecil. Jie menunggu kamu kembali. 3 tahun yang lalu, aku tahu bahwa Kekaisaran Jiama kecil ini tidak akan bisa menjagamu. Dengan bakat Anda, benua yang luas adalah satu-satunya tahap di mana Anda dapat menampilkan kekuatan sejati Anda." Petik 2. Jie akan menunggu kamu kembali. Ketika saat itu tiba, saya percaya bahwa bahkan Mystic Cloud Sect hanya bisa bersembunyi dan bergetar di bawah kaki Anda. Petik 2. Ye Fei berdiri di tempat asli dan menyaksikan bagian belakang sosok yang telah menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan linglung dan berkata dengan lembut, "Anak kecil. Jie menunggu kamu kembali. 3 tahun yang lalu, aku tahu bahwa Kekaisaran Jiama kecil ini tidak akan bisa menjagamu. Dengan bakat Anda, benua yang luas adalah satu-satunya tahap di mana Anda dapat menampilkan kekuatan sejati Anda." Petik 2. Jie akan menunggu kamu kembali.
Ketika saat itu tiba, saya percaya bahwa bahkan mistik Lao Tse hanya bisa bersembunyi dan bergetar di bawah kaki Anda. Petik 2. Unit terbang, pergi dan tangkap Xiao Yan. Tangisan marah tiba-tiba terdengar di langit. Ketika teriakan itu terdengar, puluhan magical beast terbang di langit malam segera membuat jalan memutar di sekitar medan pertempuran di langit, dan menerkam ke arah cahaya putih yang semakin lemah di dalam hutan. Di dalam hutan, Yafei mengangkat kepalanya dan dengan dingin menyaksikan binatang terbang besar yang telah terbang. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Pengawal bayangan, dengarkan. Hancurkan mereka." Petik 2. Suara Yafei baru saja jatuh ketika puluhan bayangan dari kegelapan hutan sekitarnya tiba-tiba keluar. Doki mereka segera melonjak dan hampir mengusir semua kegelapan di bagian hutan ini. Ketika dia mendengar gelombang suara kerusuhan yang dikirim dari jauh di belakangnya, Xiao Yan mengepalkan tangannya. Dia menempatkan peta ke dalam cincin penyimpanannya. Cahaya putih yang saat ini dipancarkan dari dalam tubuhnya benar-benar menghilang di bawah penindasan Yao Lao. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu ke segala arah. Begitu dia mendapatkan kembali kedudukannya, jari-jari kakinya menekan lembut ke tanah dan tubuhnya melesat ke depan dengan eksplosif, seperti anak panah yang telah meninggalkan tali busur. Si sosok bergegas melesat maju hampir jarak 100 meter dengan cara seperti kilat. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Yan berubah tiba-tiba. Kakinya tersangkut ke dahan pohon dan tubuhnya lurus saat jatuh ke depan. Dia segera berbelok 360 derajat. Dia memutar tubuhnya dan terus mendarat di cabang pohon. Xiao Yan berdiri di cabang pohon dan menatap tepi hutan tidak jauh dengan mata dingin. Di tempat itu, jubah putih bulan dengan lembut berkibar. Wajah cantik yang bisa disebut elegan tiada banding sedang menunggu. Tatapan Xiao Yan terasa dingin saat menyapu wajah. Dia tiba-tiba mengencangkan tinjunya. Orang terakhir yang muncul untuk menghentikannya mengejutkan Yun Yun.